Halo, apa kabar semuanya? Pemirsa Ruang Integrasi dimanapun Anda berada. Kali ini saya Dimas Prakoso kembali lagi di Ruang Integrasi edisi nggak tahu ya edisi keberapa. Tapi kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang spesial di Ruang Integrasi kali ini. Dan tentunya mungkin sekarang ini saya sedang ingin membahas sesuatu yang berhubungan dengan dunia traveling. Karena bagaimanapun juga pandemi ini membuat jiwa-jiwa traveling kita tuh harus tertahan selama sekian waktu. Dan bahkan ada kecenderungan perubahan pola pencarian informasi juga. Kalau misal dulu orang-orang dia cenderung untuk mulai mencari-cari informasi terkait traveling itu memang diniatkan gitu ya. Kalau sekarang ada kemungkinan orang nyari informasi soal traveling itu karena memang tidak ada niat sebelumnya, tapi mendadak pengen aja gitu mencari dengan banyak banget referensi. Nah, kali ini saya pengen ngasih informasi dan juga referensi sesuatu yang ini tuh masih debatable. Sering banget ini tuh dibingungkan oleh masyarakat, terutama mereka traveler ya. Untung ya ini di YouTube. Kalau misalkan nggak di YouTube mungkin saya sudah di blog gitu tadi. Ya, jadi ada banyak banget traveler kita yang memang sudah kadang bingung gitu ya. Yang baru masuk, baru berkecimpung di dunia traveling gitu, bingung butuh apa aja sih sebenarnya, dokumennya seperti apa kayak gitu. Nah, hari ini saya akan membahas tentang paspor. Seperti apa? Ini dia. Ya, baik Sobat Integrasi, ngomongin soal paspor, Indonesia merupakan salah satu negara di mana ya ini nasib kita di Indonesia, paspor Indonesia tidak terlalu kuat. Nah, saya nanti akan coba kasih untuk informasi di peringkat berapa sih sebenarnya untuk paspor Indonesia. Ini dia informasinya.
Setelah tadi kita tahu informasi tentang paspor Indonesia, kekuatan paspor Indonesia tuh nggak sekuat negara-negara besar. Dan kekuatan paspor suatu negara itu dilihat dari seberapa banyak dia diterima oleh negara-negara lain. Dan yang pasti itu bukan Indonesia. Memang impact-nya apa sih sebenarnya? Impact-nya adalah pada saat kita melakukan perjalanan, kita masih diminta untuk melakukan pengurusan pada dokumen-dokumen perjalanan seperti visa gitu. Jadi untuk negara-negara yang dia paspornya punya kekuatan yang sangat besar, maka dia udah nggak diperluin lagi itu yang namanya kita pengurusan visa, biasanya seperti itu. Nah, Indonesia sebenarnya sejak beberapa tahun lalu sudah mulai membuka diri dengan memberikan visa kunjungan secara gratis. Dan memang sih ini antara ngaruh nggak ngaruh ya ke kekuatan paspor Indonesia itu sendiri di mata dunia, tapi paling tidak ini merupakan goodwill untuk menunjukkan Indonesia adalah negara yang terbuka dan Indonesia siap untuk menerima wisatawan dari manapun. Nah, kalau kita ngomongin paspor sendiri nih teman-teman, jadi paspor di Indonesia itu karakteristiknya ada banyak ya. Mungkin bisa koreksi saya nanti misalkan saya ada melakukan kesalahan dalam proses penyampaian ini. Mungkin teman-teman yang dari imigrasi bisa bantu untuk komentar di bawah. Nah, bicara soal paspor, secara umum di Indonesia itu ada dua jenis paspor, yakni paspor biru, saya menyebutnya paspor biru, dan juga paspor hijau atau paspor biasa. Nah, ini adalah paspor yang paling banyak dipakai oleh orang-orang. Nah, tapi sebelum saya jelasin lebih lanjut tentang apa itu paspor biru, apa itu paspor hijau, saya mau jelasin dulu sebenarnya apa sih paspor itu. Jadi teman-teman, saat kita harus belajar atau kita harus berangkat ke luar negeri, saya sambil nyari paspor saya dulu. Saat kita harus berangkat ke luar negeri, maka kita membutuhkan sebuah dokumen itu yang namanya adalah paspor. Nah, saya ini sambil mengulik-ngulik tas dan mencari di mana dokumen paspor saya. Nah, ini dia ketemu. This is it. Jadi, ketika kita melakukan perjalanan luar negeri, kita harus punya yang namanya paspor ini. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari paspor? Fungsi dari paspor ini adalah identitas kita nih teman-teman. Jadi di dalam sini, di halaman pertama, maaf saya nggak bisa buka untuk halaman pertamanya. Kenapa saya nggak bisa buka? Karena di sini konfidensial ya informasinya. Dan kenapa saya berani untuk pegang ini ya? Karena memang ini bukan paspor biometrik gitu. Jadi ini paspor biasa sih. Ini sebenarnya di sini ada tulisan Republik Indonesianya, tapi Republik Indonesianya karena ini udah lumayan lama, jadi udah mulai hilang. Nah, ada data-data pribadi kita, dan data-data pribadi inilah yang nantinya akan di-swipe atau yang akan digesekkan ke mesin pada saat kita tiba di suatu negara. Dan kalau kita ngomongin soal paspor Indonesia tuh menarik loh, karena di situ ada kayak begini. Nah, ini ada komodo gitu kan. Nah, ini destinasi-destinasi atau informasi-informasi yang sangat Indonesia itu tuh juga ada nih di sini gitu. Flora faunanya Indonesia yang khas-khas kayak gitu tuh ada. Terus nggak cuma ada itu, juga ada tempat wisata nih kayak Pasar Terapung kayak begini ya. Yang saya tunjukin yang halaman kosong-kosong aja. Untuk yang halaman-halaman lain yang sudah ada visanya nggak usah. Nah, ini adalah identitas kita secara global, identitas kita secara internasional. Jadi ibaratnya ini adalah KTP kita ya teman-teman. Ini adalah KTP kita, dan paspor hijau atau paspor biasa ini sendiri di Indonesia ada dua jenis. Ada paspor yang biasa seperti ini, ada juga paspor biometrik. Apa sih bedanya paspor biometrik? Jadi paspor biometrik itu adalah dia sudah ada dokumen elektronik tentang data diri kita, dan sejumlah negara juga kalau kita menggunakan paspor biometriknya Indonesia akan mengizinkan kita masuk tanpa harus melalui pemeriksaan imigrasi dalam konteks counter imigrasi ya, atau immigration checkpoint, tapi kita melalui mesin pemindai kayak gitu, dan itu lebih cepat sih gitu. Kita nggak perlu antri kayak gitu. Ada juga negara yang minta dengan
paspor diplomatik lagi, paspor biometrik, maka kita bisa bebas kunjungan. Nah, kita dapat visa bebas kunjungan dengan kita pakai paspor biometrik. Jadi ada banyak banget tuh teman-teman yang bisa yang bisa didapatkan benefitnya dengan paspor biometrik, walaupun memang dari sisi pengurusan yang namanya paspor biometrik itu tetap lebih mahal, tapi sebanding lah sama apa yang akan kita dapatkan kayak gitu. Nah, bicara soal paspor Indonesia, saya jadi ngelantur ke biometrik, padahal belum waktunya ngomongin itu. Jadi paspor Indonesia sebenarnya dia dibagi menjadi ada 3 sejauh yang saya tahu ya. Ada juga kalau kita bilang, jadi ada paspor hijau, paspor biasa, kemudian ada paspor biru atau paspor diplomatik juga. Nah, paspor diplomatik ini biasanya dipakai oleh mereka yang bekerja di bidang kenegaraan. Maksudnya gini, para ASN yang sedang menjalankan tugas, maka bisa menggunakan paspor biru atau paspor diplomatik. Nah, untuk mendapatkan paspor diplomatik sendiri itu prosesnya relatif lebih panjang karena memang harus mendapatkan approval dari kementerian terkait, baik di lembaga tempat kita bekerja maupun di imigrasi sendiri dan di Kementerian Luar Negeri. Benefitnya apa dengan paspor biru? Benefitnya sebenarnya hampir sama kayak biometrik tadi sih, ada jalur khusus gitu aja, dan kita biasain itu untuk kebutuhan dinas gitu. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah ketika kita melakukan perjalanan pun kita nggak pakai paspor dinas juga nggak masalah sih sebenarnya. Yang sejauh yang saya tahu ya, kita pakai paspor biasa pun sebenarnya oke-oke aja. Negara tujuan tempat kita mau berangkat nggak akan memperibetkan soal itu gitu. Kecuali memang kita sedang dalam urusan dinas, kita tugas kenegaraan, baru itu kita bisa menggunakan untuk paspor diplomatik maupun paspor dinas tadi. Gitu teman-teman. Terkait dengan paspor diplomatik dan paspor dinas, sepertinya nanti kalau misalkan ada teman-teman dari imigrasi yang nonton ini, silahkan saya dibantu untuk menjelaskan, karena referensi saya tentang paspor dinas dan paspor diplomatik mungkin tidak terlalu banyak ya dibandingkan paspor biasa. Nah, terkait untuk pengurusan paspor sendiri, gimana caranya? Jadi, pengurusan paspor itu teman-teman bisa masuk ke App Store maupun ke Play Store, di mana nanti teman-teman bisa download aplikasi antrian paspor. Di aplikasi antrian paspor itu nanti teman-teman akan membuat semacam akun, dan setelah akunnya jadi, kemudian nanti teman-teman akan menjadwalkan kapan kira-kira teman-teman akan melakukan proses pengurusan paspor di kantor imigrasi yang teman-teman pilih. Jadi kita sendiri yang akan memilih, jamnya juga kita yang akan submit juga, dan nanti akan muncul antriannya. Nah, di masa pandemi ini ada beberapa kantor imigrasi yang memang sudah buka, ada yang juga mungkin masih WFH juga, tapi ini akan sangat bergantung pada bagaimana situasi pandemi di wilayah teman-teman semua. Nah, bicara soal pengurusan paspor, ada satu nih yang harus teman-teman tahu, bahwa paspor itu nggak kenal istilah expired atau kadaluarsa. Jadi mungkin walaupun di paspor ini tertuliskan tanggal habis berlaku atau date of expiry, itu bukan berarti data teman-teman akan otomatis dihapus dari sistem. Enggak, tapi teman-teman yang sudah pernah punya paspor dan paspornya tidak pernah digunakan dan sudah melebihi tanggal expiration date atau tanggal kadaluarsa, teman-teman masih bisa menggunakan skema dengan perpanjangan paspor. Jadi bukan bikin baru ya. Itu adalah informasi yang saya dapetin. Dan kadang kita berpikir, aku udah pernah punya paspor tapi nggak pernah tak pakai kemana-mana, terus akhirnya tanggal kadaluarsanya udah lewat. Ini gimana ini, Dim? Aku berarti harus bikin baru ya? Enggak, jawabannya enggak. Jadi teman-teman nggak harus bikin baru, dan teman-teman bisa memperpanjang paspor yang teman-teman punya tadi. Nah, bicara soal paspor juga ada banyak banget di antara teman-teman traveler maupun teman-teman yang memang sedang mulai mencari informasi tentang bagaimana perjalanan ke luar negeri.
Jadi persepsinya ada sebuah kekeliruan. Banyak yang menyamakan antara paspor dengan visa. Nah, itu adalah dua hal berbeda, teman-teman. Paspor itu ada sendiri, visa itu ada sendiri. Paspor ini ibaratnya adalah KTP kita. Nah, kalau kita di Indonesia, di dalam negeri, kemana-mana kita harus menunjukkan KTP. Kemudian ketika kita apply apapun, kita juga dapat ini KTP gitu kan, atau mungkin SIM sebagai identitas. Nah, kalau di luar negeri, dua kartu itu tidak berlaku, kakak. Yang berlaku adalah paspor, ya. Dan teman-teman harus hati-hati banget dalam menyimpan paspor ini, terutama saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Make sure paspor asli teman-teman itu selalu di tangan teman-teman, ya. Kenapa? Karena di sini tuh ada semua data kita, dan pencurian paspor ini itu juga banyak ketika sedang melakukan perjalanan luar negeri. So, hati-hati dalam menyimpan paspor ya. Nah, terus ketika nih kita lagi perjalanan ke luar negeri, terus paspor kita hilang, gimana? Ketika kita melakukan perjalanan luar negeri dan paspor kita hilang di luar negeri, entah itu dicuri orang, entah itu kalau orang Jawa bilang ketelesot, entah itu apapun ya, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghubungi embassy atau Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia terdekat dengan posisi kita. Loh, saya nggak ngerti lokasi embassy-nya ada di mana. Sekarang zaman teknologi, jadi kita bisa menggunakan Google Map ataupun website mereka. Tapi yang paling aman adalah sebelum teman-teman melakukan perjalanan luar negeri, maka saya sarankan teman-teman melakukan proses pendaftaran di Safe Travel, karena itu adalah aplikasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, di mana di aplikasi itu negara akan hadir untuk memberikan perlindungan dan melakukan monitoring dimanapun aktivitas teman-teman semua. Jadi ketika ada emergensi, teman-teman akan dengan mudah mengkontak. Pengalaman saya ketika saya menggunakan Safe Travel adalah ketika saya landing di suatu negara, maka akan ada broadcast SMS masuk ke handphone saya yang merupakan ucapan selamat datang dari kedutaan bahwa kita sudah berada di dalam yurisdiksi wilayahnya, kayak gitu. Itu akan sangat memudahkan teman-teman. Setelah itu teman-teman silakan lakukan pengurusan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP, atau mungkin penggantian paspor di embassy tersebut. Ada beberapa embassy yang juga bisa mengeluarkan paspor gitu. Nah, itu aja cerita sekilas tentang paspor. Semoga ini bisa memberikan tambahan masukan informasi untuk teman-teman semua, terutama para calon traveler luar negeri. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali traveling, kembali melihat dunia dan memperkenalkan Indonesia. Ini Diplomasi.